apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi tentu itu yang akan kita ambil. Meskipun sudah pernah kita lakukan deklarasi ya kepada Ganjar, tapi ini kan dinamika politik berkembang terus. Politik itu per menit pun bisa berubah. Bisa gitu. Berubah betul. Ya, betul. Artinya apalagi pilpres ini masih panjang. Ada istilah Pak Jokowi itu ojo ke susu ya. Ojo ke susu bahasa Jawanya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan itu. Apalagi PDIP kan sampai hari ini belum memutuskan siapa calon presidennya. Sahabat Uki, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Kita harap sahabat Uki selalu bugar, tegar, dan sehat, dan yang terpenting selalu berbahagia. Sahabat Uki, kali ini kita akan tentu saja diskusi lagi tentang perpolitikan Indonesia, dan kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua Partai Solidaritas Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Dr. Insinyur Afandi Agusman Aris. Baik, saya tak perlu panjang lebar, saya langsung menyapa Dr. Insinyur Afandi Agusman Aris. Selamat malam Pak Afandi. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik ya ini luar biasa sebenarnya. Saya diundang oleh sahabat Uki ini merupakan apresiasi buat sahabat Uki, karena media yang betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama apalagi menjelang pemilu ini. Pendidikan politik itu penting dalam perpolitikan di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Selatan. Dan tentu saja kru dan seluruh pendukung dari catatan jurnalis Sukriansa mengucapkan terima kasih banyak Pak atas berkenannya hadir di studio CJS. Sebaiknya saya panggil apa ini Pak? Supaya bro saja, bro Afandi. Baik, karena di PS itu ada bro dan sis. Kalau laki-laki dipanggil bro ya, perempuan dipanggil sis. Panggilan milenial sekali Pak. Gaul, dan tentu saja kesannya sangat milenial, karena istilah-istilah bro saya kira itu istilah internasional. Baik, Bro Afandi, mewakili perspektif masyarakat tentang PSI. Ada anggapan umum masyarakat bahwa PSI ini, Partai Solidaritas Indonesia, adalah satu partai yang tampaknya dianggap oleh masyarakat sebagai sejalan dengan Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan Bro Afandi mengenai perspektif tersebut? Ya, terima kasih. Memang apa yang kita dengar dan tanggapan masyarakat tentang PSI, bahwa memang PSI ini lahir di tahun November 2014. Itu diinisiasi memang dari Pak Jokowi. Sehingga partai ini memang segala sesuatunya kita selalu berpedoman kepada apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi sendiri, seperti itu. Jadi memang partai ini diinisiasi oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi berarti clear Pak ya, artinya insting masyarakat atau pikiran masyarakat bahwa PSI ini sangat seperti pendukung Jokowi, karena ternyata memang partai ini diinisiasi atau inisiatornya adalah Pak Jokowi. Begitu Pak ya? Betul sekali. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa partai ini seolah-olah dianggap sebagai partai anak muda. Bagaimana itu Pak? Ya, betul. Jadi terkait dengan partai PSI, memang diawali atau didirikan oleh kaum milenial. Kaum milenial di awalnya pada saat pendirian pertama. Jadi di 2019 kita lihat pengurus-pengurus partai PSI itu dinominasi oleh kaum muda atau kaum milenial. Termasuk juga anggota-anggota DPRD terpilih di
PSI itu ada 72 anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Rata-rata yang duduk juga kaum milenial. Ya. Sehingga sampai hari ini kepengurusan juga kita sudah mulai mix antara milenial dengan politisi senior. Sehingga ke depan kita berharap di 2024 ya, pemilu 2024 akan kita lahirkan anggota-anggota DPRD di setiap tingkatan, baik itu di DPR RI, DPR provinsi maupun di DPRD kabupaten kota. Dan kita optimis PSI akan lolos di parliamentary threshold nanti. Ya, sebelum lebih jauh tentang itu Pak, kita Bro Afandi, mungkin kita sedikit mempertajam soal bagaimana persepsi masyarakat terkait gimmick politik ataukah manuver politik yang diperankan oleh Presiden Jokowi beberapa hari terakhir ini. Masyarakat menganggap atau melihat bahwa awalnya Pak Jokowi ini begitu mendukung atau memberikan endorse kepada Ganjar Pranowo. Tapi belakangan dilihat bahwa ternyata kemudian lebih kepada Prabowo, dan itu kita lihat peristiwanya ketika mereka mengunjungi Papua, dan di situ ada petinggi siapa itu dari BIN sepertinya yang menganggap bahwa aura Jokowi ini pindah ke Prabowo. Nah, sebagai partai yang diinisiasi dari Pak Jokowi, tentu punya pandangan yang lebih dalam yang saya kira penting untuk disampaikan kepada masyarakat, karena saat ini juga masyarakat menunggu-nunggu sikap politik terkait calon yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Nah, bagaimana tanggapan Bro Afandi? Ya, memang perpolitikan nasional sampai kemarin malam itu ada kumpul 5 partai besar. Ya. Di mana juga dihadiri oleh Pak Jokowi di situ. Konsepnya tadi malam itu kemarin malam itu konsep silaturahmi. Silaturahmi. Tentu ke depan akan ada tindak lanjut dari pertemuan itu. Dan 5 partai besar ini kelihatannya chemistry-nya tuh bisa sama gitu, bisa memperkuat koalisi ke depan begitu. Nah, tinggal secara teknis mungkin akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tentu sebagai partai PSI yang diinisiasi oleh Pak Jokowi, kami juga di PSI, kami juga selalu ada rapat-rapat mingguan yang kami lakukan di seluruh Indonesia. Kita ada pertemuan setiap hari Senin, itu pertemuan Zoom. Kita juga tidak bisa langsung menentukan ke depan siapa yang bakal akan menjadi calon presiden dari PSI. Tentu itu semua tergantung dari arah dari Pak Jokowi. Kita selalu mengacu kepada itu, sehingga apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi tentu itu yang akan kita ambil. Jadi mungkin pernah kita dengar PSI sudah pernah mendeklarasikan Ganjar di awal-awal di awal-awal yang lalu. Tapi kali ini melihat situasi politik yang berkembang, seperti tadi Pak Jokowi sudah mulai mengajak komunikasi dengan calon-calon yang lain, sehingga ini kita tetap harus mengikuti langkah-langkah yang harus kita ambil nanti. Apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi nanti itu yang kita ambil. Jadi kita tidak akan terlepas dari keputusan politik yang diambil oleh Pak Jokowi. Tapi boleh tidak disampaikan sikap atau pandangan yang bersifat rahasia atau internal dari partai, dan itu bisa dihubungkan misalnya dengan awal inisiasi yang telah dilakukan oleh PSI mendeklarasikan Ganjar. Nah, apakah sampai per hari ini Ganjar itu dalam pandangan PSI masih tetap
diidolakan oleh Pak Jokowi atau bagaimana? Melihat perkembangan day to day, yang saat ini kita lihat, perpolitikan nasional, saya rasa apa yang dijelaskan tadi bahwa yang akan melanjutkan pembangunan ini ke depan, yang betul-betul bisa melanjutkan pembangunan dari apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, itu tentu yang lebih tahu sebenarnya Pak Jokowi, ya kan, sehingga kami dari Partai PSI, ya, itu sudah menjadi satu keputusan bahwa apapun yang diambil, langkah-langkah apapun yang diambil oleh Pak Jokowi, kita akan ikut di situ. Sehingga itulah ketegasan kami di Partai PSI bahwa meskipun sudah pernah kita lakukan deklarasi ya kepada Ganjar, tapi ini kan dinamika politik berkembang terus, berkembang terus dinamika politik ini, sehingga politik itu per menit pun bisa berubah. Bisa berubah, betul. Artinya, apalagi pilpres ini masih panjang, masih panjang, sehingga kita sekarang ini tinggal menunggu keputusan politik yang akan diambil oleh Pak Jokowi, seperti itu. Jadi gerakan PSI ini adalah gerakan politik realis, logis, dan apalagi simplistis. Baik, tadi Bro Afandi menyebut bahwa beberapa hari yang lalu, 1-2 hari yang lalu ada silaturahmi 5 partai besar. Boleh disebutkan 5 partai besar itu apa saja? Yang setahu saya di media-media kemarin itu ada pertemuan dari Partai PAN, kemudian ada Partai Golkar, ada Partai P3, kemudian ditambah dengan Partai Gerindra dan Partai PKB. Jadi 5 partai ini yang hadir pada saat silaturahmi dengan Pak Jokowi. Ya. Itu acaranya di kantor DPP PAN kalau tidak salah. DPP PAN. Sekaligus peresmian kantor baru kelihatannya. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi apa makna silaturahmi 5 partai besar tersebut dalam pandangan Bro Afandi ini? Apa makna yang bisa kita tangkap? Kalau saya menangkap dari pertemuan kemarin malam, itu ini satu kekuatan besar sebenarnya yang akan dibangun oleh 5 partai ini, dalam rangka bagaimana mendesain Pilpres 2024. Sehingga pertemuan awal dalam bentuk silaturahmi itu sudah dilakukan, tentu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis, sehingga nanti mengerucut keputusan politik yang akan diambil oleh gabungan partai yang sudah semakin besar dalam rangka persiapan penentuan capres nanti. Kalau dilihat dari itu, bagaimana sikap PSI kalau melihat gabungan atau silaturahmi 5 partai besar tersebut? Artinya kira-kira PSI sejalan tidak dengan agenda dari 5 partai besar tersebut? Ya, bagaimanapun juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin itu silaturahmi yang sangat baik sebenarnya dalam rangka bagaimana situasi politik nasional itu bisa lebih terjadi kolaborasi. Ya, karena 5 partai yang dihadirkan kemarin itu adalah 5 partai yang sudah memiliki kursi di Senayan. Sehingga yang lebih tahu sebenarnya Pak Jokowi. Yang lebih tahu sebenarnya Pak Jokowi. Kenapa harus 5 ini harus dihadirkan? Karena saya melihat itu tadi secara politik nasional. Kelima partai ini sudah mempunyai kursi di Senayan, sehingga perlu memang ada silaturahmi yang harus dibangun dalam rangka persiapan Pilpres, maupun juga apa yang diambil di keputusan-keputusan yang diambil di DPR sendiri. Karena masih banyak undang-undang mungkin yang perlu diselesaikan, ya kan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi sampai hari ini juga belum keluar terkait dengan proporsional tertutup atau terbuka. Nah, inilah yang menjadi dinamika yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di masyarakat. Sehingga ini yang kita tunggu-tunggu. Begitu juga
para politisi menunggu itu. Apakah nanti di MK itu akan diputuskan parliamentary threshold, untuk profesional terbuka atau profesional tertutup. Sehingga itu yang ditunggu sebenarnya. Dan Pilpres pun sebenarnya itu dari situ startnya, ya kan? Karena para caleg ini kan nanti akan memilih. Kalau dia nanti proporsional terbuka, seperti apa strateginya, kemudian kalau proporsional tertutup seperti apa target-target yang harus dilakukan. Ini semua partai akan melakukan strategi-strategi yang jitu tentu karena targetnya lolos di parlemen threshold di Senayan. Kalau secara hati nurani, kira-kira PSI lebih condong kemana nih, ke proporsional terbuka atau tertutup? Ya, sebagai partai yang baru kedua kalinya mengikuti pemilu ini, karena kita pernah ikut di 2019, tentu harapannya PSI, keputusan yang diharapkan adalah profesional terbuka ya, karena demokrasi dalam pemilu itu betul-betul terawat ya, sehingga yang diharapkan yang menduduki kursi atau apabila nanti ada kursi di satu dapil itu, tentu suara terbanyak yang berhak duduk sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau profesional tertutup itu biasanya kewenangan partai. Kewenangan partai di situ. Sehingga kalau kita mengacu kepada kursi caleg yang mempunyai suara terbanyak, tentu itu lebih bagus. Kalau kriteria yang diinginkan Pak Jokowi menjadi presiden berikutnya, apa kriteria Pak Jokowi dalam pandangan Bro Afandi? Sebagai presiden yang sudah melaksanakan tugas yang menuju yang akan berakhir nanti tahun 2024, 2 periode ini, tentu pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi sejak periode pertama beliau sampai di periode kedua, ini kalau kita lihat luar biasa. Betul. Pembangunan yang telah dibangun oleh Pak Jokowi di bidang infrastruktur terutama, kemudian di bidang SDM, sumber daya manusia, ya kan. Kalau kita melihat presiden-presiden terdahulu sebelumnya, saya rasa inilah sebenarnya Pak Jokowi lah yang banyak memperlihatkan eksistensinya di dalam membangun bangsa ini gitu. Kita rasakan bagaimana pembangunan yang beliau telah bangun selama ini. Hanya saja kemarin kena COVID ya, kita 2 tahun COVID, terjadi COVID, sehingga memang banyak refocusing waktu itu anggaran. 2023 ini mulai start kembali. Jadi harapannya ya, apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi ini, tentu Pak Jokowi harus berpikir siapa yang akan melanjutkan pembangunan ini. Gitu. Tentu beliau harus mencari yang betul-betul bisa melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Karena tidak gampang mencari orang yang bisa dipercaya gitu kan. Jadi kehati-hatian itu betul-betul memang harus dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai presiden, karena ada istilah Pak Jokowi itu ojo kesusu ya. Ojo kesusu bahasa Jawanya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan itu. Jadi sekarang ini saya melihat memang Pak Jokowi lebih hati-hati karena dinamika politik ini berkembang terus. Apalagi PDIP kan sampai hari ini belum memutuskan siapa calon presidennya. Belum. Nah itu, sehingga sampai hari ini pun juga Pak Jokowi menjaga ritme itu di perpolitikan nasional. Artinya jangan sampai kepala negara ini mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Nah ini yang kita beliau mungkin jaga ya, sehingga dinamika ini terus dipelihara seperti itu. Bro Afandi, kira-kira apa yang menjadi pemikiran utama seorang Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti oleh presiden berikutnya, sebagaimana tadi Bro Afandi
sampaikan bahwa kriteria utama yang diinginkan atau salah satu kriteria Pak Jokowi untuk mendukung presiden mendatang adalah tokoh yang bisa meyakinkan Pak Jokowi melanjutkan pembangunan yang telah beliau lakukan. Nah, kira-kira pembangunan seperti apa yang paling menjadi perhatian atau penekanan Jokowi untuk dijaga oleh para atau pelanjut presiden berikutnya? Ya, untuk menyelesaikan satu pembangunan apalagi di Indonesia, yang tentu pulaunya dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau kita melihat pembangunan ini, meskipun di tahun kedua Pak Jokowi di visi misinya itu mengarah kepada pembangunan SDM, ya, tentu infrastruktur tetap harus terbangun. Betul. Ya. Kita rasakan saja, bukan hanya di perkotaan, ya, itu di desa-desa. Ya, kalau kita turun ke desa, itu infrastruktur desa itu juga masih banyak yang belum belum terjangkau oleh infrastruktur yang baik, ya. Sehingga ini perlu diselesaikan. Gitu. Betul. Jadi dimulai dari desa. Betul. Awalnya di situ, perekonomian ini harus kita bangkitkan dari desa. Baru masuk ke kota. Ya. Jadi sehingga ini yang mungkin yang akan melanjutkan penerus dari Pak Jokowi itu harus berpikir ke arah sana sebenarnya. Dan juga ada pembangunan yang sedang dibangun, itu IKN, ya. IKN. Ibu kota negara kita yang ada di Kalimantan. Di Kalimantan. Tentu ini juga menjadi perhatian bagi penerus dari Pak Jokowi. Karena saya melihat itu langkah politik yang sangat berlian sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ibu kota negara itu dipindahkan ke Kalimantan. Ibu kota negara, ya. Nah, karena kalau hanya Jakarta terus, ya, kalau kita lihat Jakarta begitu padatnya, tidak ada lagi lahan yang bisa dikembangkan, sehingga pemikiran Pak Jokowi sebenarnya ini sudah dipikirkan oleh Pak Bung Karno dulu. Betul. Ya. Baru kali ini Pak Jokowi yang menindaklanjuti, yang mengeksekusi impian dari Bung Karno itu. Mungkin kita bisa lihat di Malaysia juga ada, kan? Ada. Ibu kota negaranya dipindahkan, di pusat pemerintahannya ada di provinsi di Kuala Lumpur itu, ya. Iya. Oleh Putrajaya. Putrajaya. Mungkin juga di Brasil juga begitu. Ibu kota negara dipindahkan. Nah, karena kita ini jumlah penduduknya begitu besar, kita terbanyak, masuk 3 besar di dunia ini, terbesar, sehingga memang kalau kita mau kembangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan, memang infrastruktur terutama ibu kota negara itu memang sudah harus pindah. Betul. Karena begitu padatnya ibu kota kita di mana, di Jakarta sekarang ini. Sehingga harapannya memang penerus Pak Jokowi ini harus berpikir ke arah sana juga. IKN harus diteruskan. Jangan sampai IKN ini begitu kepala negara yang baru tiba-tiba dihentikan. Itu yang tidak diharapkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi maunya ini harus diteruskan. Karena langkah-langkah yang sudah diambil oleh beliau ini langkah-langkah yang berlian sebenarnya. Yang banyak kepala negara sebelumnya yang tidak bisa berpikir ke arah sana, gitu. Ini yang kita cukup salut kepada beliau, kepada Pak Jokowi. Beliau sangat concern sekali terhadap pembangunan kita. Karena memang kita ini harus menjadi negara maju. Bukan lagi negara berkembang, tapi harus menuju menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, ya harus kita tata kelola perkotaan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pioner, ya. Pioner bahwa memang Indonesia
selayaknya menjadi negara maju. Apalagi nanti kalau ibu kota negara sudah pindah di IKN, tentu kelihatan di situ bahwa keseriusan pemerintah betul-betul bisa lebih serius. Apalagi di sana nanti ibu kotanya menggunakan teknologi yang digital yang terkini. Jadi banyak pembangunan yang bangunan-bangunan yang tentu yang perlu dipikirkan bagaimana membangun itu lebih hemat energi. Hemat energi. Tentu yang desain yang saya pernah lihat yang diterapkan di sana memang rata-rata bangunannya hemat energi. Itu perlu memang menjadi perhatian dalam pembangunan ibu kota ya. Terus yang mengelola IKN ini dengan konsep hemat energi itu dikelola oleh tenaga putra Indonesia sendiri atau ada mitra, dan mitra itu kalau ada dari mana? Saya sih enggak terlalu mendalam sampai ke sana. Hanya saja kita melihat desainnya memang desain yang hemat energi sehingga ke depan pada saat itu dioperasikan tentu biaya operasional di sana mungkin lebih murah. Apalagi, dan mungkin ramah lingkungan juga ya. Terutama ramah lingkungan. Ramah lingkungannya. Karena di sana itu masuk ke green energy juga. Pembangunannya pembangunan ramah lingkungan. Seperti itu. Terus tadi disampaikan bahwa ini menjadi pikiran atau concern Pak Jokowi IKN ini supaya presiden berikutnya itu melanjutkan, sehingga Pak Jokowi sangat berhati-hati untuk menentukan mendukung seseorang menjadi presiden karena diharapkan pelanjutnya itu menjamin keberlanjutan daripada IKN. Nah, pertanyaannya kira-kira ada tidak peluang misalnya presiden berikutnya itu membatalkan proyek IKN misalnya? Kalau pembangunannya perencanaan pembangunan IKN ini kan sudah masuk ke dalam rancangan undang-undang ya. Iya, Bang. Memindahkan ibu kota itu kan harus pakai undang-undang. Betul. Sehingga tentu tidak begitu mudah untuk membatalkan yang sudah diputuskan. Iya. Betul. Sehingga memang ini perlu kolaborasi politik untuk mempertahankan ini. Gitu. Iya. Apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi kemarin dalam silaturahmi itu bagian dari melihat bahwa kita nih harus jangka panjang bersama-sama gitu. Bukan berpikir jangka pendek. Betul. Itu yang perlu dibangun di dalam komunikasi politik. Iya. Dan Bro Apandi itu menangkap bahwa 5 partai besar itu bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Pilpres nantinya yang dikedepankan, yang diutamakan adalah tujuan jangka panjang dan bukan jangka pendek yang sekedar memenangkan dan dimenangkan oleh partai-partai tertentu. Begitu kira-kira. Betul. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa betul-betul Pak Jokowi berpikir serius tentang keberlangsungan dan tentu saja kejayaan atau kebesaran negara Republik Indonesia ke depannya. Baik, nah tadi disampaikan juga bahwa pada sesi kedua dari rezim Jokowi adalah fokusnya kemudian pada pembangunan SDM. Nah, kira-kira model pembangunan SDM itu seperti apa? Jadi apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi di periode kedua ini tentang pembangunan SDM sumber daya manusia itu terlihat dari adanya peraturan presiden terkait dengan itu juga. Ada dulu kita dengar tentang peraturan presiden nomor 9 2016 tentang revitalisasi vokasi. Revitalisasi vokasi. Bisa dijelaskan apa itu vokasi?
pengangguran di Indonesia ini, kalau kita melihat data BPS, itu didominasi oleh lulusan-lulusan SMK sederajat. Itu kalau kita buka data nasional, paling tinggi itu memang yang pengangguran itu di level SMK dan SMA. Sehingga itu yang menjadi perhatian pemerintah. Nah, kemudian apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu peraturan presiden itulah yang menjadi dasar atau menjadi langkah selanjutnya di dalam melakukan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK maupun politeknik atau vokasi. Vokasi itu kan kejuruan ya. Kejuruan. Nah, sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, ya, terutama pemerintah sudah membuat satu model, model yang diinisiasi oleh Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, di mana mengajak juga Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dikbud, dan Bappenas sendiri pada saat itu. Jadi ada 4 kementerian di awal, melaksanakan tindak lanjut dari Pilpres itu. Dibentuklah yang namanya Skill Development Center, atau SDC. Itu dimulai di tahun 2018. SDC dibentuk, kemudian waktu itu saya masih ingat SDC itu diawali dari 5 lokasi di Indonesia sebagai percontohan atau pilot project pada saat itu. Betul. Yaitu di Kota Makassar sendiri, kemudian Kota Solo, Kota Denpasar, kemudian di tingkat provinsi Jawa Timur dan Provinsi Banten. Nah, berkembang di tahun 2019 menjadi 14 SDC di Indonesia, dan sampai hari ini itu sudah terbentuk ada 21 SDC, Skill Development Center, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Targetnya sebenarnya apa itu SDC? Apa itu? Itu pertama melakukan pelatihan kompetensi, kemudian sertifikasi kompetensi, kemudian pemagangan, dan penempatan kerja. Jadi jelas bahwa apa yang sudah dilatih, disertifikasi, kemudian dimagangkan, pasti ditempatkan gitu. Jadi itulah caranya bagaimana menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, ini sudah dilakukan di 21 SDC. Nah, tentu ini bukan hanya itu juga, tapi melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan ada namanya, kalau kita dengar BLK, Balai Latihan Kerja ya. Balai Latihan Kerja yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, betul. Jumlah BLK ditambah. Karena kapasitas BLK ini kan terbatas. Kalau kita mau yang namanya pengangguran ini harus dikeroyoki. Tidak bisa jalan sektoral gitu kan. Jadi harus ada kolaborasi di dalamnya gitu. Kenapa sampai mengajak 4 kementerian di awal ini? Betul. Karena inilah yang menjadi think tanknya pada saat itu. Nah, kemudian sampai hari ini itu ada lagi dibentuk namanya Forum Vokasi Daerah. Forum Advokasi Daerah. Vokasi Daerah. Itu bisa dibentuk di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Di pusat juga ada namanya Forum Vokasi Pusat. Nah, kalau kita melihat strukturnya itu jelas di situ. Ada 3 Menko bertanggung jawab di situ. Kemudian beberapa menteri teknis di dalamnya. Jadi fokus Pak Jokowi betul-betul kelihatan bahwa sumber daya manusia ini di Indonesia harus punya daya saing, ya kan? Kalau kita tidak mulai, kita akan tertinggal. Betul. Karena begitu banyaknya jumlah penduduk kita, sehingga perlu memang kita lakukan lebih cepat di dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Sehingga sekarang ini kita dengar ada dua pilihan kalau kita mau, misalkan kita mau masuk dunia pendidikan di perguruan tinggi ya. Ada
memilih keilmuan, ada juga yang memilih keterampilan, vokasi atau terampil atau terapan ya. Kalau kita lihat negara tetangga kita itu sudah melakukan seperti itu. Jadi di Malaysia ya, itu sudah melakukan setiap mahasiswa yang baru masuk itu disuruh memilih mau jadi ilmuwan atau mau jadi dosen, itu pilihannya nanti masuk ke keilmuan pilihannya ya, karena mata kuliah yang disajikan tentu berbeda gitu. Antara yang keilmuan dengan yang terapan. Nah kalau di Malaysia sudah ada S1 terapan, S2 terapan, dan sampai S3 terapan sudah ada di sana. Nah ini yang harus kita sebenarnya kejar ketertinggalan kita ya. Sehingga lulusan perguruan tinggi ini begitu masuk dunia kerja siap pakai gitu. Bukan hanya politeknik, tapi S1, S2, S3 pun itu harus dirancang kurikulumnya. Itu harus bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu. Di universitas sekarang ini bro, ada yang disebut dengan fakultas vokasi. Apa itu punya korelasi dengan konsep tadi itu? Ya betul. Jadi dari Kementerian Dikbud itu Mas Bro ini, Mas Nadiem. Mas Nadiem ini luar biasa. Menerjemahkan visinya Pak Jokowi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga ditindaklanjutilah dalam bentuk fakultas vokasi. Saya setahu saya juga UNAS sudah melakukan itu ya. Ada di Selayar, ada di Sidrap. Nah itu sebenarnya tindak lanjut dari apa yang telah digariskan dalam dalam strategi program strategis nasional. Jadi vokasi itu masuk dalam program strategi nasional. Strategi nasional. Jadi itulah yang menyebabkan kita ini harus lari sprint sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan kita terkait dengan pengembangan SDM. Karena kita tahu tenaga kerja kita yang banyak bekerja di luar tenaga migran tenaga migran ini itu juga kalau kita lihat banyak masalah di luar Kenapa? Karena tidak dipersiapkan secara matang. Harusnya itu tenaga kerja yang mau dikirim yang dikirim itu yang berskill, kan, punya skill yang bagus, kan, punya soft skill juga yang bagus, termasuk bahasa. Nah, kalau ini sudah tiga-tiganya ada, tentu daya saing kita untuk tenaga kerja yang kita kirim keluar sebagai tenaga migran, kita bisa bersaing. Nah, yang ada sekarang banyak tenaga kerja yang ilegal malah yang terkirim, yang tiba-tiba sampai di sana dipulangkan karena tidak sesuai. Dan rata-rata tenaga kerja kita di luar itu yang mereka kerja itu yang level-level pembantu rumah tangga, menengah ke bawah gitu. Menengah ke bawah. Yang menengah ke atasnya jarang orang dari Indonesia. Tenaga migran yang dikirim gitu. Ini yang harus dipersiapkan oleh pemerintah sebenarnya. Agar itu menjadi devisa juga. Kalau kita mengirim tenaga kerja yang punya nilai tambah yang besar, tentu devisa negara juga akan bertambah. Seperti itu. Kalau secara pribadi, Bro Apandi mengamati proyek yang merupakan mercusuar atau proyek yang mewah yang telah dilaksanakan oleh Jokowi, kira-kira apa dalam pandangan Bro Apandi? Yang betul-betul orang mengagumi bahwa Jokowi ini betul-betul berhasil menjalankan suatu proyek yang bersifat infrastruktur yang mungkin dalam sepanjang sejarah kepresidenan sangat sulit terulang dan sangat sulit dilaksanakan lagi. Kira-kira apa? Tentu yang paling kelihatan, yang nampak kelihatan tuh infrastruktur jalan jalan dan jembatan. Termasuk irigasi. Kemudian sektor-sektor lainnya yang kelihatan bahwa memang Pak Jokowi ini bahkan proyek-proyek mangkrak pun Pak Jokowi selesaikan kan. Ini luar biasa sebenarnya. Biasanya ada itu presiden begitu memegang jabatan
proyek mangkrak ini tidak akan diselesaikan. Tidak diselesaikan. Kalau saya lihat dibiarkan begitu saja. Tapi saya melihat Pak Jokowi luar biasa. Luar biasa ya. Beliau lanjutkan, kecuali yang berkasus besar itu tidak mungkin dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau hanya sekedar ditinggalkan oleh investornya, itu kan bisa cari investor baru. Nah itu. Dari sektor pertambangan juga begitu. Banyak keputusan-keputusan politik yang diambil Pak Jokowi dalam rangka bagaimana sektor pertambangan ini nilai tambahnya jauh lebih besar daripada regulasi yang lama. Sehingga beliau mengeluarkan regulasi, terutama di Minerba ya. Kita tahu nikel kemarin sudah ada aturan bahwa tidak bisa lagi ekspor dalam bentuk raw material, tapi sudah harus diolah dulu. Diolah ya betul. Dengan menggunakan smelter. Betul. Itu jauh lebih besar keuntungan benefitnya. Devisa negara yang bisa masuk melalui pendapatan negara yang dari sektor nikel. Dan kita melihat boksit juga sudah mulai didorong untuk sama dengan apa yang telah dilakukan di pertambangan nikel itu. Nah, ke depan mungkin timah juga akan begitu. Jadi sektor-sektor pertambangan yang ada itu betul-betul dijaga betul oleh Pak Jokowi. Karena kalau kita ingat dulu zamannya Pak Gubernur kita almarhum Pak Amiruddin, ada namanya petik olah jual. Petik olah jual. Ini sebenarnya petik olah jual yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan kita mengirim raw material ke luar, tapi bagaimana kita proses di dalam negeri supaya mempunyai nilai tambah yang besar. Betul. Seperti itu. Jadi apa yang dilaksanakan sekarang ini betul-betul kelihatan gitu. Dan pendapatan negara itu betul-betul bertambah setiap tahunnya yang kami perhatikan. Nah itu juga kan bisa mengurangi utang kita juga. Kalau APBN pendapatan negara bertambah, tentu untuk membayar utang kita jauh lebih cepat kita selesaikan gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bro Apandi, kira-kira dalam pengamatan Bro Apandi ini apa kira-kira yang menjadi karakter utama atau karakter yang luar biasa dari seorang Jokowi ini? Apa yang kemudian dalam pandangan Bro Apandi membuat seorang Jokowi ini sebagai presiden berhasil? Apa yang bisa dipelajari dari sosok seorang Jokowi sebagai pemimpin, terutama untuk generasi mendatang? Kalau kita lihat slogannya Pak Jokowi itu kan kerja gitu kan. Jadi beliau itu betul-betul laksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan kami melihat Pak Jokowi ini sosok yang pekerja keras. Kita lihat hampir setiap hari itu kunjungan beliau dari kota provinsi, hampir setiap hari beliau kunjungi. Itu tidak lain dari bagaimana Pak Jokowi melihat pembangunan ini harus tuntas. Bahkan sebelum selesai pun Pak Jokowi datangi gitu. Jadi sementara jalan infrastrukturnya dalam pembangunan beliau kunjungi. Bahkan waktu kita lihat di KN kemarin, mulai dari titik nol itu beliau mulai ikuti terus sampai pembangunan berjalan, beliau datang lagi kembali untuk melihat progres yang ada. Nah itu yang jarang terjadi oleh presiden sebelumnya. Jadi beliau ini orang betul-betul kelihatan orang lapangan gitu ya. Dan beliau tidak banyak bicara tapi banyak kerja gitu. Itu yang kita lihat sosoknya beliau. Jadi yang ini lagi yang lebih spesial lagi buat Pak Jokowi, beliau ini bisa mengatur pemerintahan mengajak kabinetnya bekerja kolaborasi yang lebih solid di dalam gitu. Sehingga bagaimanapun beliau tidak akan bisa jalan sendiri, tapi tentu harus dibantu oleh para menteri. Tentu para menteri ini para menteri yang pilihan gitu ya, yang bisa seirama dengan beliau. Sehingga ini yang saya lihat
setiap pengambilan keputusan beliau tidak ambil sendiri, tapi selalu mengajak stakeholder lainnya, baik itu di kabinet dan stakeholder yang terkait gitu, sehingga keputusan yang diambil oleh beliau betul-betul keputusan yang tepat, yang bisa dilaksanakan, ditindaklanjuti. Tapi Bro Apandi, banyak juga yang mengkritik sebetulnya prototipe kepemimpinan Jokowi atau kebijakan yang ditunjukkan oleh Jokowi hanya dianggap sebagai kerja saja. Artinya bahwa itu sebetulnya kepemimpinan atau prototipe seorang tukang gitu, bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu memberikan semacam kata-kata bijak, wejangan, dan tidak selamanya terjun langsung ke lapangan. Ada beberapa saya baca komentar di sosial media mengkritik kepemimpinan Jokowi seperti itu, bahwa ya seperti itu kerja tanda kutip kuli ya, yang kerja langsung apa dan sebagainya. Seorang presiden itu lebih pada memotivasi, terus memberikan cara berpikir dan penyampaian yang katakanlah dianggap sebagai kata-kata kunci yang menginspirasi. Kira-kira bagaimana pandangan Bro Apandi? Kesederhanaan Pak Jokowi ini memang nampak sekali gitu. Jadi setiap statement-statement yang beliau sampaikan itu tidak pernah ada statement-statement yang sulit yang beliau sampaikan. Tapi statement-statement yang begitu sederhana, yang gampang dicerna dan gampang ditindaklanjuti. Kenapa Pak Jokowi itu selalu muncul di lapangan, selalu melihat infrastruktur yang sedang dibangun, bukan hanya infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan lainnya pun seperti itu. Karena apa? Pak Jokowi mau lihat sejauh mana sebenarnya target-target yang sudah dicapai selama ini. Nah, beliau itu tidak menutup kemungkinan mengambil keputusan di lapangan gitu. Jadi bukan hanya di ruang rapat, tapi bisa memutuskan di lapangan. Itu yang jarang terjadi. Beliau itu bisa mengambil keputusan di lapangan apabila ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti seperti itu. Baik Bro Apandi, tadi Bro Apandi menyebut bahwa dalam waktu dekat ini kebijakan Partai Solidaritas Indonesia mungkin akan melakukan perubahan, terutama menggodok atau melakukan renovasi struktur kepengurusan yang tidak lagi didominasi oleh milenial tapi mungkin senior. Kenapa mempertimbangkan seperti itu? Jadi kita butuh orang-orang yang berpengalaman dalam rangka bagaimana partai ini bisa besar ke depan gitu. Sehingga dulu ADRT Partai PSI itu dibatasi umur 45 tahun. Tidak bisa di atas 45 tahun untuk masuk dalam kepengurusan. Nah, kali ini ADRT-nya sudah diperbaiki, sudah tidak ada lagi kata 45 tahun. Betul. Jadi umur itu tidak dibatasi. Sudah bebas untuk yang masuk. Begitu juga tadinya PSI ini tidak mengambil waktu berdiri di awal, tidak mengambil ketua-ketua DPD, ketua DPW itu dari partai-partai lain, tapi betul-betul orang baru waktu itu. Nah, kali ini PSI sudah merubah konsepnya, ADRT sudah diperbaiki, sehingga sekarang ini hampir seluruh provinsi itu didominasi oleh mantan ketua-ketua partai yang ada di partai lain yang bergabung di PSI. Nah, harapannya memang PSI ini lolos di parlemen threshold. Karena sesuai janji Pak Jokowi pada saat ulang tahun yang ke-8 yang lalu, PSI akan lolos di PT. Parliamentary threshold 4%. Dan target kami harus lolos di 8%, bukan lagi 4%. Kita target 8%. Dan itu harus kerja-kerja cerdas, terukur, dan by data. Tidak sekedar kita sampaikan, tapi kita tindak lanjuti
dalam strategi pemilu nanti atau di Bapilu. Seperti itu. Kalau Bro Apandi dalam pemilihan nanti ini juga akan bertarung untuk legislatif. Ya, tetap sebagai ketua partai ya. Itu harus turun panggung untuk menjadi peserta pemilu nanti sebagai caleg di pemilu 2024. Tentu target DPW PSI Sulawesi Selatan kita satu fraksi. Satu fraksi untuk Sulsel untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Dan untuk di kabupaten kota pun juga kita sudah persiapkan caleg-caleg potensial agar setiap kabupaten kota ini sudah memiliki kursi di Sulawesi Selatan. Dan kita akan warnai perpolitikan Sulawesi Selatan dengan kehadiran PSI yang di tahun 2024 akan mendudukkan anggota DPRD, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan di DPR RI. Seperti itu yang kita cita-citakan di PSI. Daerah pemilihan Bro Apandi nanti di mana? Di 2009-2014 saya terpilih sebagai anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan, itu masih di Dapil Bone Sopeng Wajo. Ya, kali ini saya melihat nanti tidak saya putuskan sekarang, tapi melihat infrastruktur yang sudah terbangun, kemudian tentu strategi caleg, bukan hanya internal PSI, tentu kita juga lihat dari partai-partai lain di mana mereka akan turun gitu. Jadi banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Tentu di pertengahan April inilah nanti akan kita putuskan dapil-dapil mana yang akan, seperti contohnya saya ini akan berada di salah satu dapil yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kira-kira untuk menghadapi 2024 ini apa yang menjadi persiapan besar oleh PSI untuk menghadapi kontestasi politik nantinya? Ini kita tinggal menunggu keputusan MK yang terkait dengan proporsional tertutup atau terbuka. Tapi program yang sudah dijalankan oleh PSI, kita sudah melakukan serangan udara, serangan udara melalui medsos ya. Kalau kita lihat followersnya PSI, mungkin kalau di Indonesia kita masuk 5 besar ya, partai-partai yang ada di yang saat ini gitu ya. Kemudian begitu juga survei-survei yang ada kali ini, semakin hari itu kita naik terus. Karena kita sudah melakukan serangan udara, sudah ada iklan-iklan di televisi, ya kan. Kemudian kita juga melakukan pemasangan baliho-baliho yang di tempat-tempat strategis, ya. Tentu tinggal memperkuat infanteri daratnya ini, serangan daratnya. Bagaimana infrastruktur partai itu bisa bergerak, ya kan? Caleg-caleg yang akan turun juga akan bergerak agar nanti PSI lolos di parlemen threshold yang 4%. Seperti itu. Nah, kedepannya nanti ini ketika misalnya Pak Jokowi telah selesai sebagai Presiden Republik Indonesia, kira-kira bagaimana hubungan PSI dengan Jokowi? Ya, hubungan Pak Jokowi dan PSI ini kan sudah terjalin cukup lama. Ya, sejak sebelum PSI lahir ya. Sudah yang mendirikan PSI ini sudah sama-sama terus dengan Pak Jokowi sampai lahirlah PSI. Kemudian PSI tidak punya anggota DPRD di tingkat pusat, ya di hasil pemilu 2019. Tapi kita punya wamen, wakil menteri, diberikan oleh Pak Jokowi. Sekarang namanya Bro Raja Juliantoni. Beliau adalah pendiri dari PSI. Sekarang jabatan beliau di PSI Sekjen Dewan Pembina. Nah, kita juga punya beberapa orang yang menjadi komisaris di BUMN dan juga punya duta besar. Nah, artinya apa? Pak Jokowi ini cinta dengan PSI, ya kan? Satu-satunya partai yang dianggap ini bisa menjadi partai besar nanti ke depan. Dan hubungan itu terus kita jaga, meskipun nanti masa jabatan beliau berakhir, itu kita tetap selalu menjadikan guru atau teladan bagi PSI. Untuk pengembangan PSI ke depan. Terakhir dari Bro Apandi, penyampaian kepada masyarakat Indonesia untuk situasi politik yang lebih baik dan juga kesuksesan
kontestasi politik 2024 untuk negara Republik Indonesia? Silakan. Ya, kita sih berharap di pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung, ini sudah mulai masuk dalam tahapannya ya. Ya. Tentu sebagai partai yang banyak diminati oleh milenial, ya, Partai PSI ini, kita berharap memang pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, lancar dan aman, sehingga kita akan melahirkan pemimpin yang bisa meneruskan pembangunan yang telah dirintis oleh Pak Jokowi. Nah, itu yang harapannya, dan mudah-mudahan pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang lebih demokratis. Ya. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu yang jadi. Baik, terima kasih, dan sahabat Tuki, CJS Catatan Jurnalis Sukriansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan pada perbincangan ini saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya akan menggarisbawahi satu statement dari Bro Apandi bahwa semoga saja perpolitikan Indonesia adalah perpolitikan yang berkesinambungan, bahwa pemimpin-pemimpin berikutnya adalah pelanjut dari apa yang telah dirintis oleh pemimpin sebelumnya, sehingga pembangunan di Indonesia dan kepemimpinan di Indonesia adalah pembangunan dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Terima kasih atas kebersamaan dengan Catatan Jurnalis Sukriansa. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Bye. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Ya, sama-sama.